Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Oke. Saya absen terlebih dahulu ya. Asya, Hadir Pak. Shirley, Hadir Pak. Selva, Hadir Pak. Diki. Oke, ya. Mari kita awali dengan berdoa ya terlebih dahulu, dipimpin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu rendah hati, hemat dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Ya. Jadi kali ini kita masuk ke bab 7. Pengertian rendah hati. Ya, pengertian rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Ya, tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Kemudian, pengertian hemat. Ya. Hemat adalah berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita, ya. Ya. Jadi intinya hemat adalah berhati-hati dalam menggunakan segala sesuatu, gitu ya. Apabila kita hemat, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Foya-foya dan menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan, ya. Dalil nakli tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Ini adalah dalilnya, ya. Dalil naklinya, ya. Dasar sebagai acuan kita, yaitu terdapat di Quran surah Al-Furqan. Quran surah Al-Furqan ayat 63, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Terus ada lagi, ya, dalil lain, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Jadi kalau kita boros berarti masuk kategori hemat, ya, dalilnya ini, ya. Kalau kita boros berarti kita termasuk dalam lingkaran syaitan, ya. Oke, untuk bab ini paham? Ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, adalah memahami ilmu tajwid, ya. Oke. Yang pertama adalah bacaan mat. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, kita wajib menggunakan tajwid, ya. Kalau kita nggak menggunakan tajwid berarti bacaan kita salah, ya. Bacaan mat yang pertama, pecahannya adalah
Mad asli. Mad asli. Atau mad tabi'i. Kemudian mad turunan. Mad turunan atau mad far'i. Mad far'i. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa itu mad, pengertiannya. Mad menurut bahasa adalah memanjangkan atau menambah, memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad asli. Huruf mad asli itu ada 3, ya. Hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3, ya. Yang pertama adalah alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Jadi secara umum, ya, mad itu ada 3 huruf. Mad itu artinya memanjangkan, ya, memanjangkan. Berarti ada 3 penyebabnya, dia bisa dipanjang. Ketemu alif, waw, dan ya. Oke, kita lanjut. Macam-macam mad. Nah, tadi ini ya, ada mad asli dan mad tabi'i. Ini mad asli, mad tabi'i. Ya, mad asli atau mad tabi'i, mad far'i atau mad turunan. Oke, mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu suatu mad yang masih murni. Maksudnya dia masih penyebabnya hanya dari ini aja. Ini artinya murni. Kalau penyebabnya hanya 3 huruf itu, ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh mad asli, ya. Mad ini contohnya. Contohnya adalah nu, kelihatan ya tulisannya? Titiknya dibesarin biar jelas. Oke, di contoh sini ini yang namanya mad asli, ya. Jadi ada sebabnya, ya. Pertama ada waw, masuk, ya. Kemudian ada alif, masuk, ya, alif, ya. Maka dia dibaca, boleh bersama dibaca, nuhiha. Ada waw, ada ya, ada alif. Ketiga kategori sudah masuk dalam satu kata. Jadi semua mengandung mad asli, ya. Coba kita baca bersama, ya. Nu, 1, 2, 3. Nuhiha. Itu namanya mad asli. Kemudian kita masuk ke contoh mad far'i. Ini atau mad turunan. Mad far'i secara bahasa adalah cabang. Jadi dari tadi mad asli ada cabangnya lagi. Ibarat kalau pertama A, kemudian di bawahnya angka 1 kecil, ataupun 1 di bawahnya A kecil. Itu namanya cabang, ya. Sedangkan menurut istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli. Nah, itu hukum tambahan yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, mad far'i ini sendiri, ya, mad far'i ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama, mad wajib, mad wajib muttasil,
Yang kedua, mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil. Perhatikan ya, ini mulai masuk ke cabang-cabangnya. Yang ketiga, mad arid. Mad arid. Yang keempat adalah mad iwad. Mad iwad. Ya. Sekarang kita masuk ke pengertian mad wajib mutasil. Adalah mad asli atau mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ada hamzah. Hamzah ini ya. Kemudian cara membacanya dipanjangkan 5 harokat. Biasanya ada tanda seperti ini dia. Ya, dibaca 5 harokat. Panjangnya 5 harokat. Atau 2,5 alif. Kalau hitungan alif. Mad wajib muttasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau yang ini. Kita masuk ke contohnya ya. Saya hapus ya ini ya. Nah, kalau mad asli ini masuk, itu mad asli. Sekarang mad jaiz munfasil masuk alif di dalam satu kata itu ya, dalam kata yang berbeda. Nah, ini kan berbeda, berpisah nih ya. Nah, ini contoh dari yang ini ya, mad wajib mutasil. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, adalah ya ayuhan nasu. Ya, ini contoh yang kedua. Di mana dia masuknya? Di sini ada alif setelah mad asli. Ini mad aslinya. Ya ketemu alif maka dibaca panjang. Ya, masuk alif lagi, jadi menjadi berubah mad jaiz munfasil ya, munfasil bukan faiz. Munfasil. Oke, kita masuk ke mad arid. Mad arid li sukun. Ya. Biasanya mad arid biasanya dipanggil mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah bacaan pada akhir kalimat, sedangkan huruf bacaan sebelum huruf diwakafkan. Itu merupakan salah satu dari huruf-huruf dasar mad asli atau tabi'i, yakni alif, waw, dan ya. Bingung? Saya langsung ke contoh. Kalau pengertian bingung ya, tapi kalau ke contoh tuh lebih mudah. Khaliduna. Nah, kalau kita mad arid disukun, biasanya kan ini wakaf ya, tanda wakaf. Kalau nggak ada wakaf, kita baca khaliduna. Kalau diwakafkan menjadi khalidun. Nah, dunnya inilah yang menjadi mad arid disukun. Huruf mad asli ketemu dengan huruf nun, dibaca mati. Nah, jadi berubah jadi mad arid disukun. Paham ya? Kemudian contoh yang keempat adalah mad iwad. Bukan iwad, iwad ya. Mad iwad. Sami'a, aliman ya. Nah, ini
Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Ini tanwin ya. Nah, berhenti di akhir kalimat. Jadi kalau kita berhenti, tanwinnya ini berubah. Ibarat dia hanya tampilan satu baris. Jadi dibaca sami'a. Itu namanya mad iwad ya. Mad iwad. Sampai di sini sudah paham? Adapun kandungan Al-Qur'an surah Al-Furqan sebagai berikut. Tadi surahnya sudah saya hapus ya. Yang pertama, hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Terakhir, hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah. Itu kandungan dari surah Al-Furqan yang tadi ya. Kemudian adapun kandungan surah Al-Isra ayat 27, yang pertama, sesungguhnya pemborosan adalah saudara syaitan. Kemudian syaitan adalah makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi saya rangkum ya. Mad asli adalah mad yang ketemu dengan 3 huruf. Alif, waw, ya. Ini adalah mad asli. Ya, mad asli. Berubahnya menjadi mad wajib muttasil di sini apabila setelah mad asli ada masuk hamzah ya. Berubahnya menjadi mad jaiz munfasil adalah masuknya alif di satu kata. Ya ayuhan nasu, masih satu kalimat ya. Jadi dia masuk di tengah-tengah, maka dia berubah jadi panjang. Biasanya ada tanda di Al-Quran seperti itu ya. Sekarang mad arid lis sukun. Nah, ini dia. Mad asli bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Biasanya seperti itu. Jadi dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Yang awalnya khaliduna menjadi khalidun. Bukan dibaca khalidun. Kalau dia dibaca khalidun berarti nggak jadi mad arid lis sukun. Gitu ya. Terus mad iwad adalah tanwin yang berubah menjadi fathah. Itu secara bahasa ya. Tapi kalau secara pengertian di buku berbeda ya. Ini untuk memudahkan murid-murid sekalian dalam memahaminya ya. Jadi sami'an berubah menjadi sami'a. Itu namanya mad iwad. Jadi kalau ketemu di Al-Quran yang seperti itu, maka termasuk dalam kategori mad ya, dan cabang-cabangnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari pelajaran mad dan rendah hati, hemat dan sederhana? Tidak ada ya. Oke, ya. Tugas di rumah adalah apa yang dimaksud dengan rendah hati, pengertiannya ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hemat. Yang ketiga, tuliskan macam-macam mad. Yang keempat, tuliskan huruf mad. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.